Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 921 sampai bab 925. Kalian, pria dengan wajah bengkok mengarah ke arah Omi dan Speechless Moon. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Kata-kata Wu Yue segera memeluk leher Omi dan berkata, "Bai Qiu Tibet, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar, tahukah kamu bahwa kita belum selesai? Kamu akan menakuti Paman Omi jika kamu tiba-tiba lari ke sini." Ho. Dada marah Bai Qiu Tibet naik dan turun. Dia belum mengatakan apa-apa. Tetapi Speechless Moon benar-benar memaksanya masuk. Tinju baku Qiu Tibet terkepal. Matanya menunjukkan niat membunuh yang menakutkan. Dan dia tidak tahu apakah dia ingin membunuh Omi atau Wat Suep Moon. Pria di tingkat kedua kesempurnaan alam persatuan yang berdiri di samping baku Qiu Tibet menjanjikan angsur menjadi tenang. Omi tidak berbicara. Mati. Kalian semua. Zhang Bai Qiu berkata dengan dingin. Speechless Moon berkata, "Ini adalah Famous Sword Villa. Kalian berani keluar. Kami belum selesai. Kami akan keluar dan menyelesaikan ini dengan Anda ketika kami selesai." Ya, gigi Bai Qiu Tibet berceloteh dengan amarah. Omi berkata dalam hatinya, wanita yang rusak otak ini juga sangat marah. Kalian semua pergi ke neraka. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Tunggu, pria Unity Realm Complete itu sibuk dihentikan. Ayah. Kenapa kamu menghentikanku? Aku akan membunuh mereka hari ini. Sepasang anjing ini. Ayah Bai Qiu Tibet berkata, "Qiuer, dia dari Villa Pedang terkenal. Kamu tidak bisa membunuh. Tapi, dia telah melakukan hal yang salah padaku. Bahkan jika dia melakukan sesuatu yang salah padamu, kita tidak bisa membunuhnya. Itu akan mengubah Villa Pedang terkenal melawan kita di Long Pine Valley. Jadi aku hanya akan membiarkan pergi. Tentu saja kamu tidak bisa membiarkan begitu saja seperti ini. Ini hanya masalah menarik diri dari pernikahan. Tapi, mengungkapkan distrik, saya tidak senang. Jelas bahwa dialah yang menipu saya. Jadi mengapa saya terluka? Tentu saja aku tidak mau. Jadi hari ini, kita tidak melakukan apa-apa. Besok, adalah hari pernikahan kata-kata niat pedang terkenal Villa. Akan ada banyak orang kuat yang datang ke pernikahan. Kita harus mengungkap masalah Words of Intent yang melingkari ini di depan semua orang. Dan membuat Villa Pedang terkenal membayar harga untuk masalah ini dan menyapu nama di bawah karpet. Jika tidak, kita tidak bisa melingkari atau membunuh. Bagaimana kita bisa mau? Tapi, siapa yang akan mempercayainya? Mereka akan mempercayainya. Klik. Pada saat ini, suara kamera yang mengambil gambar keluar. Ayah Bai Qiu Tibet sebenarnya memiliki pandangan ke depan untuk membawa kamera khusus sebelum dia datang. Teknologi di sini sedikit lebih belakang. Jadi kamera yang digunakan juga sedikit lebih belakang. Ayo pergi, kata ayah Bai Qiu Tibet. Dengan foto-foto ini besok, Anda harus mempercayainya jika tidak. Tunggu, tiba-tiba, Omi berteriak. Bai Qiu Tibet mengamuk. Kamu pengkhianat. Kamu beruntung hari ini. Jika tidak, aku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping. Omi berkata, apakah kamu mengganggu nasib baikku dan ingin pergi begitu saja? Apa yang kamu katakan? Saya katakan, mengganggu pekerjaan baik saya. Tanpa sepatah kata pun penjelasan. Hahaha. Baik ayah dan anak Bai Qiu Tibet tertawa. Tertawa karena marah. Mereka sangat ramah dengan tidak membunuh pasangan yang berzina karena takut melawan Villa Pedang terkenal. Tetapi mereka tidak berharap Omi mengatakan bahwa mereka telah mengganggu nasib baik. Ayah, Anda mendengar saya. Bagaimana Anda bisa menahan amarah ini? Ayah Bai Qiu Tibet juga mengamuk. Jadi tidak menyadari perasaanmu sendiri. Maka jangan salahkan aku. Bunuh pezina ini. Mulut penghinaan Omi naik. Ayah Bai Qiu Tibet tiba-tiba menghunus pedangnya dan membunuh Omi dengan pedang. Pedang Qi yang kuat merobek kain seluruh ruangan dan seluruh ruangan kuat dan berangin. Minimal, Omi menyerang dengan pukulan. 100.000 pon pukulan menekan aura pembunuh yang memenuhi seluruh ruangan. Meskipun kesenjangan antara masing-masing alam tumbuh semakin lebar setelah melangkah ke alam persatuan yang lengkap, dan tidak mungkin lagi bertarung di beberapa alam seperti sebelumnya, kekuatan Omi masih jauh lebih tinggi daripada ayah Zhang Baiqiu.
Dengan satu pukulan, dia menekan lawan. Ledakan. Detik berikutnya, seluruh tubuh ayah Zhang Baiqiu terbang keluar. Gemerincing. Tulang-tulang di dada hancur. Gemerincing. Tulang-tulang di dada hancur. Ayah, Bakugyu Tibet ditarik keluar dengan panik. Speechless Moon menggenggam tangan dan berkata, "Wow, Paman Omi sangat kuat." Omi berkata, "Dialah yang sangat buruk." Ngomong-ngomong, siapa nama orang ini? Namanya Zhang Wanian. Dia ayah Zhang Baiqiu. Zhang Wanian. Itu nama yang menarik. Ngomong-ngomong, apakah dia orang terkuat di lembah pinus panjang? Bagaimana mungkin? Meskipun Long Pine Valley tidak bisa menandingi kekuatan Famous Sword Villa kami, itu masih merupakan kekuatan yang sangat kuat. Sederhananya, ada 3 orang kuat di lembah Changsong yang berada di tingkat ketiga alam persatuan. Yang paling kuat, sepertinya dia berada di tingkat ketiga alam persatuan. Aku akan pergi. Alis Omi berkerut. Omi tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk untuk ditinju. Seandainya dia tahu lebih baik tidak memukul Wanian tersembunyi ini. Namun, pertarungan telah berakhir. Tidak ada yang perlu disesali. Omi berjalan keluar. Dan Zhang Wanian tidak bisa bangun. Hanya satu pukulan. Omi berkata, "Kembalilah. Aku akan membiarkanmu hidup. Jangan datang besok untuk menimbulkan masalah. Kakekku adalah salah satu dari dunia. Salah satu dari 30 puncak kesempurnaan agung alam persatuan. Anda tidak dapat melawanku. Anda hanya akan menyebabkan kehancuran lembah longsong Anda." Omi berbohong untuk melihat apakah dia bisa menghindari beberapa masalah yang tidak perlu. "Ayo pergi." Orang-orang di Long Pine Valley menjadi panik. "Paman Omi, kamu sangat luar biasa. Jika kakek nenekku tahu kamu sangat luar biasa, mereka mungkin benar-benar bersedia membiarkanku menikah denganmu." "Baiklah. Aku hanya tidak menyerahkan kamera mereka. Jadi 9 kali dari 10 mereka akan datang ke pernikahan kakakmu besok untuk menimbulkan masalah. Jadi sebaiknya kita bersiap-siap." Omi berkata dalam hati, "Besok, saya akan bertarung dengan Woodsmith di depan umum. Jika saya mengalahkan Woodsmith dan mengumumkan usia saya di depan umum, maka itu pasti akan mengejutkan seluruh arena. Dan kemudian saya, seorang jenius khusus yang lebih kuat dari Woodsmith, pasti akan mendapatkan Famous Sword Villa untuk menarik. Maka Woodsmith dan saya bisa memalsukannya. Dan akhirnya, saya akan dapat membantu Mu Qianji dan mencari tahu tentang yang lain pintu masuknya berada." Ini rencana Omi. Omi awalnya tidak berencana bertarung dengan What's Intentional. Tetapi dia tidak membayangkan bahwa penampilan Mu Qianji akan memaksa Omi untuk mengambil inisiatif bertarung dengan What's Intentional. Mudah-mudahan, aku akan bisa mengalahkan What's Intentional besok. What's Intentional juga berada di level pertama dari Complete Unity Realm. Jadi kurasa tidak ada alasan mengapa aku tidak bisa mengalahkannya. "Maaf, pidato disengaja. Bukan karena aku sengaja ingin mengalahkanmu di pernikahanmu untuk membuat kehilangan muka. Itu benar-benar keadaan yang memaksaku untuk melakukannya. Ditambah fakta bahwa itu tingkat atas dan bawah dari Famous Sword Villa Anda. Satu suap dari cerita legendaris Anda. Benar-benar membuat saya sangat tidak bahagia juga." Omi tersedak. Pernikahan besar besok. Begitu banyak orang datang untuk menghadiri pernikahan. Orang-orang itu semua karena mereka menyembah Yang Yi. Jika Omi mengalahkan Yang Yi di depan umum dan memberitahu semua orang bahwa Omi baru berusia 21 tahun. Jauh lebih banyak daripada banteng Yang Yi beberapa tingkat. Maka itu pasti akan memulai badai busuk. Omi mungkin akan menjadi protagonis besok. Saya tidak yakin apakah saya akan bisa melakukan itu. Tapi saya pikir saya akan bisa melakukan itu. Namun, Omi harus memutuskan cara untuk muncul. Akan lebih baik jika Yang Yin mengambil inisiatif untuk menantang Omi. Dengan cara itu, setelah konsensus Yang Yin, Villa Pedang terkenal tidak akan mengatakan bahwa Omi lah yang telah mempermalukan mereka. "Paman Omi, apa yang kamu pikirkan?" Ketika Yan Wuyue melihat keheningan Omi, dia sibuk bertanya. Omi memandang Speechless Moon dan berkata dalam hatinya, "Paman, besok, ketika aku mengumumkan usiaku, aku akan melihat apakah kamu masih memanggilku paman. Saudaraku, aku hanya setahun lebih tua darimu." "Tidak ada. Apakah kamu ingin tahu apakah lembah Changsong akan mengirim seseorang untuk menjagamu besok?" "Jangan khawatir. Ini adalah Famous Sword Villa. Mereka tidak berani akan. Selain itu, besok adalah pernikahan saudara laki-laki saya. Saudara laki-laki saya adalah seorang jenius khusus. Tidak ada yang berani tidak melindunginya. Paman Omi, setelah kamu menjadi suamiku di masa depan, kamu juga akan memiliki wajah." "Mengapa kamu memiliki wajah? Mengapa kamu memiliki wajah?" "Karena kakakku tidak bisa berkata-kata."
Kamu adalah saudara ipar dari seorang jenius khusus. Itu tidak cukup untuk memiliki wajah di masa depan. Ketika kamu keluar, bahkan jika kamu bertemu dengan orang kuat dari alam persatuan, yang harus kamu lakukan adalah memberikan nama saudaraku, dan mereka akan segera mendekatimu. Hahaha, memang begitu. Maka aku benar-benar menantikannya, kata Omi dengan kecemerlangan batin. Melihat Speechless Moon mengatakan ini, itu memperkuat ide Omi untuk membuat adegan yang bagus besok. Akan ada banyak orang kuat dari seluruh dunia besok. Dan sudah waktunya bagi Omi untuk menyebarkan reputasinya. Sudah waktunya untuk memberi tahu semua orang bahwa ada orang lain yang luar biasa berbakat. Omi berkata kepada Speechless Moon, aku akan kembali ke Wuling Mountain Resort dulu. Kenapa kamu akan kembali? Aku akan pergi bersamamu. Tidak. Saudara-saudariku itu masih ada di sana dan aku tidak bisa meninggalkan mereka. Kalau begitu maukah kamu tidur di tempatku di malam hari? Kata-kata tersipu dan berkata, Omi mengangguk. Tentu saja. Mari kita lanjutkan kamar pengantin di malam hari. Omi menoleh ke dalam hatinya. Lalu kembali ke Wuling Villa. Beberapa teman Omi sedang mendatar. Ada yang berbakat keterampilan pedang. Ada yang bermain catur atau semacamnya. Omi, kamu kembali. Bagaimana kabarmu? Ketika dia melihat Omi kembali, dia segera terbang turun dari atap. Dan sepertinya Mu Qianji dan tentara bayaran Omi tidak akurat. Tapi itu diharapkan. Oke, apa maksudmu dengan baik-baik saja? Baik-baik saja. Yah, kuharap kamu berhasil membantuku mendapatkan pedang bulan pemakaman. Lakukan yang terbaik. Jadi apa rencanamu? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu masih harus menghadapi kakek nenek Speechless Moon dan yang lainnya. Tentu saja. Aku punya rencana. Pertemuan Speechless Moon datang untuk menangkap mata-mata. Jika tidak ada yang lain, besok mereka pasti akan datang dan menimbulkan masalah pada hari pernikahan Speechless Moon. Mereka tidak berani membunuh Speechless Moon, tapi tidak mau melakukannya. Dan pasti akan membuat Villa Gunung Pedang terkenal kehilangan muka karena ini. Lalu apa? Kalau begitu besok aku akan menemukan kesempatan yang cocok untuk bertarung dengan What's Intentional. Singkatnya, aku akan memberi tahu semua orang bahwa aku, Omi, lebih kuat dari What's Intentional. Maka Famous Sword Villa pasti akan mengambil kesempatan untuk menarikku masuk. Setelah itu, aku bisa menjelajahi pintu masuk lain. Mu Qianji tersenyum. Rencana yang bagus. Tetapi bagaimana Anda bisa yakin bahwa Anda akan dapat mengalahkan kata-kata yang disengaja? Bagaimana jika kita kalah darinya? Bukankah itu akan mencuri ayam? Mata Omi penuh percaya diri saat dia berkata, aku pasti bisa mengalahkan Speechless. Omi, pukulan yang kamu pukul denganku hari ini sangat kuat sehingga sangat besar. Pukulan macam apa itu? Mu Qianji tiba-tiba teringat dan bertanya. Itu kekuatan ilahi Hercules. Pukulan yang saya pukul dengan Anda adalah 100.000 jin. Tapi sayangnya, saya hanya bisa mengerahkan 2 pukulan. Dan setelah 2 pukulan saya tidak memiliki kekuatan internal yang tersisa. Mu Qianji menggigit giginya dan berkata, saya memiliki ramuan yang berharga di sini. Dia dapat menjaga kekuatan internal Anda tidak berkurang. Awalnya adalah ramuan saya sendiri untuk menyelamatkan hidup saya sendiri. Demi pedang bulan pemakaman itu, saya bersedia menyerahkannya. Berikan kepada Anda. Omi melihat ramuan di tangan Mu Qianji dan berkata, jangan bilang tidak ada efek samping. Aku tidak tahu ramuan apapun di dunia yang tidak memiliki efek samping. Tentu saja ada efek samping. Apa efeknya? Efeknya adalah alam bela diri Anda akan menjatuhkan 4 atau 5 alam setelahnya. Dan kekuatan mental Anda juga akan sangat rusak. Ini digunakan untuk menyelamatkan hidup Anda. Saya membawa dari dunia lain sendiri. Dan saya belum menggunakannya. Omi merasa, aku tidak menginginkannya. Aku harus berkorban begitu banyak untuk memuaskan. Itu tidak mungkin. Lalu bagaimana jika kamu tidak memenangkan pertarungan besok? Orang yang akan meninggalkanmu besok jelas bukan hanya Words of Intent saja. Dan orang yang kembali ke lembah Changsong. Namun juga, ada lebih dari 1 atau 2 orang yang akan kamu hadapi besok. Jika aku tidak bisa mengatasinya dan kalah, maka itu adalah kehendak para dewa. Yang berarti kamu belum pantas mendapatkan pedang bulan pemakaman. Dan aku tidak akan mengambil ramuanmu untuk menyakiti diriku sendiri. Omi berbalik dan berjalan pergi. Keesokan harinya, Omi bangun pagi-pagi sekali dari tempat tidur Speechless Moon. Speechless Moon juga terbangun. Paman Omi, apakah kita masih memiliki kamar pengantin tadi malam? Bulan yang tanpa kata bertanya. Sial, gua sepanjang malam, kata Omi dalam suasana hati yang buruk. Ah,
Lalu kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Ini bukan salahmu. Apa maksudmu? Dan siapa yang harus disalahkan? Salahkan aku karena kamu merasa terlalu nyaman. Aku tidak tahan sehingga terlalu nyaman tidak berarti apa-apa. Bukankah kakek nenekmu tahan itu? Oh, tidak. Speechless Moon menenangkan. Omi berkata dalam hati. Betapa konyolnya seorang wanita muda. Omi telah tidur di sini sepanjang malam tetapi tidak ada yang terjadi padanya. Dia hanya pingsan untuk malam itu. Baiklah. Bangun pagi-pagi. Kakakmu akan menikah hari ini dan kamu harus membantu. Anda, jangan khawatirkan aku. Aku pasti akan berada di sana ketika kakakmu melakukan upacara pernikahannya. Dan aku akan menonjol jika ada orang dari Nagatsugu yang datang. Paman Toshin. Kalau begitu mari kita cium lagi, kan? Tidak, mengapa? Aku sudah tersedot kering karena mengalah kamu sepanjang malam tadi malam dan aku lemah sekarang. Apa? Bukankah kamu lemah? Kamu sangat kuat. Hehehe. Tidak bisa berkata-kata tampak sangat malu dan berkata, sebenarnya, aku agak lemah juga lah. Gadis konyol. Baiklah. Cepat dan sibuklah dengan pekerjaanmu. Suat villa yang terkenal hari ini dipenuhi dengan kegembiraan di mana-mana. Di langit. Ke segala arah. Kapal terbang terus-menerus terbang. Di puncak utama villa Gunung Pedang terkenal. Itu hidup dengan lampu. Kaisar Kekaisaran Bayu. Sovereign Ashima. Telah tiba. Terima kasih telah datang ke pernikahan cucu saya. Villa Master sopan. Siapa yang tidak tahu bahwa Pangeran Yan Yi dari Famous Sword Villa Anda, seorang jenius muda, adalah seorang jenius yang luar biasa. Melangkah ke alam persatuan akhir pada usia 26 tahun. Dan terlebih lagi, melangkah ke kesempurnaan alam persatuan datang dalam jarak 10 tahun. Pernikahan besar seorang jenius. Bagaimana mungkin saya tidak? Hahaha. Sovereign Ashima. Silakan masuk ke aula besar. Kekaisaran Gomoya. Yang mulia Gomstar telah tiba. Terima kasih. Tuan Villa. Selamat. Yang mulia dari Kekaisaran Glace telah tiba. Terima kasih. Selamat. Kaisar Kerajaan Glasir datang dan dengan santai mengucapkan terima kasih. Tetapi tampaknya Villa Pedang terkenal juga cukup kuat. Datang ke pernikahan yang sama sekali. Untuk negara kecil seperti Kerajaan Glace, perlindungan itu hampir tidak berarti. Pada saat ini, Omi berdiri di sudut rendah puncak utama Villa Pedang terkenal, dan tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Mata Omi menatap pintu masuk ke aula utama, di mana tuan dan istrinya, penguasa Villa Gunung Pedang terkenal, berdiri untuk menyambutnya. Terus-menerus ada kapal terbang di langit, dan kemudian seseorang berteriak bahwa begitu dan begitu telah tiba. Setiap orang yang tiba memiliki status yang sangat mulia. Dan Raja Kerajaan Lucid yang baru saja tiba dianggap sebagai pion. Jadi tentu saja, dia hanya diterima dengan santai. Kaisar Kekaisaran Yan Huang, penguasa Yanlong telah tiba. Pada saat ini, sebuah suara berteriak, dan seorang pria turun dari kapal terbang yang baru saja mendarat di tanah. Itu adalah Kaisar Kekaisaran Yan Huang, Yanlong. Omi, yang berada jauh, melihat Yanlong dan tersenyum. Lelaki tua ini benar-benar datang ke Famous Sword Villa untuk bersenang-senang. Tapi Omi tidak naik untuk menyambut Yanlong. Lagi pula, dia ada di sini untuk menghadiri pernikahan Yan Yi. Itu bukan urusan Omi. Yanlong berjalan ke pintu masuk aula utama. Selamat Kaisar Yanlong mengucapkan selamat kepada pasangan master dari Villa Pedang terkenal dengan lengkungan tangannya. Terima kasih. Silakan masuk ke istana. Bagus. Kaisar Yanlong tampak agak malu. Karena aturan penerimaan untuk Master Couple of the Famous Sword Villa mirip dengan Raja Kerajaan Glace. Di perdangan, Omi diam-diam berkata, "Hei, Yanlong sebenarnya sangat tinggi. Setidaknya dia adalah Kaisar Kekaisaran Yan Huang saya. Tetapi dia mendekati dengan aturan rendah seperti itu, mirip dengan negara kecil seperti Kerajaan Mengkilap." Omi melihat pasangan master dari Villa Pedang terkenal, tidak menyambut Yanlong dengan upacara. Sedikit tidak senang di dalam. Bukan karena Omi begitu dekat dengan Yanlong, tetapi Omi juga anggota Kekaisaran Yan Huang. Kaisar Yanlong mewakili Kekaisaran Yan Huang. Kaisar tertinggi di Kekaisaran Yan Huang. Tetapi datang ke Villa Pedang terkenal untuk menghadiri pernikahan. Tetapi tidak diperlakukan secara seremonial. Jadi tidak terlalu. Tuan Lembah-Lembah Gunung Emas telah tiba. Selamat, silakan. Tuan Villa dan istrinya dengan santai berkata panjang. Di perbincangan, Omi tertawa bahak. Aku pergi. Ada profil yang lebih rendah. Itu seperti pecundang datang ke pernikahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Tuan 30.000 telah tiba. Tuan dan istrinya segera menyambutnya. Selamat datang. Selamat datang Tuan 1000.000 ke pernikahan cucu saya. Hahaha. Tukang kata. Sama-sama. Tolong. Tolong. Para penjahat berkata panjang beberapa kali berturut-turut. Melihat penerimaan orang lain. Itu terlalu megah. Merasa seperti acara humongous. Sementara beberapa orang. Namun, merasa seperti mereka ada di sini untuk menjalin persahabatan dan tidak diperlakukan oleh Famous Sword Villa sama sekali. Kekuatan-kekuatan ini seperti kerajaan Glaze, Kekaisaran Yan Huang, dan lembah emas hanya dapat dibuang ke villa pedang terkenal. Kekaisaran Penyembahan Bulan, Pangeran Tebing Hijau telah tiba. Pada saat ini, seorang pemuda turun dari kapal terbang. Lady of the Villa segera menyambutnya. Omi memperhatikan bahwa itu alam pemuda ini tidak tinggi. Hanya pada puncak tahap akhir alam persatuan. Puncak tahap akhir diperlakukan begitu megah. Maka hanya ada satu kemungkinan. Dia juga seorang jenius khusus. Kakek Zuang. Nenek Zuang. Selamat. Haha. Greencliff. Kamu di sini. Aku tidak bermaksud menunggumu untuk waktu yang lama. Masuk. Aku tidak bermaksud menghibur VIP di aula utama. Bagus. Kalau begitu Greencliff akan masuk dulu. Omi berkata dalam napasnya. Benar saja. Dia jenius yang istimewa. Sebelum itu Speechless Moon mengatakan bahwa kakaknya memiliki beberapa teman yang juga jenius khusus. Dan Greencliff ini adalah salah satunya. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Senior Yue Sengnai. Dan cucunya. Pangeran Yue Tianhua telah tiba. Tuan Nobel Sword Villa dan istrinya juga segera menyambut mereka. Selamat datang Senior Yue Sengnai. Dan juga Duke Yue Tianhua. Hahaha. Penatuaian. Dengan persahabatan kita. Apakah kita masih harus begitu sopan? Yan Yi juga cucu tertua saya Yue Sengnai. Dia dan cucu saya Yue Tianhua. Usia yang sama. Apalagi, Dao bela diri alam sama. Cucu tertua Yi akan menikah. Bagaimana mungkin saya tidak datang? Tolong-tolong, di perbincangan. Omi diam-diam berkata. Jenius khusus lainnya telah datang. 2 jenius khusus telah datang. Greencliff. Yue Tianhua. Hehe. Yah. Jika ada kesempatan hari ini, mari kita meledak bersama. Wajah Omi tersenyum. 3 jenius kelas khusus. Meledak bersama. Adegan ini seharusnya sangat sensasional. Jangan salahkan Omi. Omi memegang niat untuk menjadi terkenal hari ini. 3 orang luar biasa berbakat hanya akan menjadi lebih terkenal jika mereka meledak bersama. Meskipun Famous Sword Villa mungkin tidak akan terlalu senang tentang hal itu. Tetapi mengingat bahwa itu Omi dan Speechless Moon naik dengan baik. Famous Sword Villa pasti akan membuang ketidaksenangan mereka dan memanfaatkan kesempatan untuk menarik bersama-sama. Satu demi satu, para tamu terus berdatangan. Dari jam 9 pagi sampai jam 11 pagi. Itu 2 jam. Singkatnya, seluruh aula utama Villa Pedang terkenal tidak lagi mampu menampung mereka. Mereka yang setingkat Omi bahkan tidak bisa memasuki aula utama. Dan para tamu yang mirip dengan Omi berdiri di luar aula utama. Omi benar-benar stres. Menampilkan fakta bahwa dia ada di sini untuk bermain kecap. Nama-nama besar semuanya ada di dalam. Dan para pelari semuanya ada di luar. Namun, Omi baik-baik saja dengan itu. Pada saat ini, suara orang kuat yang memimpin pernikahan datang dari dalam aula. Teman dan keluarga yang terhormat. Terima kasih telah datang ke Famous Sword Villa untuk menghadiri pernikahan Pangeran Speechless. Saya yakin semua orang tahu bahwa Pangeran Pidato yang disengaja dari Villa Pedang terkenal adalah seorang jenius khusus yang melangkah ke alam persatuan akhir pada usia 26 tahun. Wow, meskipun semua orang sudah mengetahuinya, mereka masih terkagum-kagum ketika mendengarnya. Saat ini, Speechless berdiri dengan sangat bangga di atas aula utama, melihat kerumunan di aula utama. Speechless juga berdiri di sisi panggung aula utama, dan Speechless melihat sekeliling. Seolah-olah dia ingin melihat di mana Omi berada. Akibatnya, dia tidak melihat Omi. Dan baru kemudian dia menyadari bahwa level Omi terlalu rendah untuk memasuki aula utama. Dan dia menghela nafas. Seolah-olah ada sedikit kekhawatiran di hatinya. Ya, seorang Omi yang levelnya sangat rendah sehingga dia hanya bisa berdiri di luar aula utama. Akankah kakek neneknya setuju untuk bertemu dengan Omi? Baru sampai saat inilah Speechless tiba-tiba merasa bahwa paman Omi, dibandingkan dengan kepribadian besar ini, benar-benar sangat rendah. Tetapi, di dalam, Speechless masih menyukai paman Omi. Pembawa acara memperkenalkan kata-kata Words Without Intent dan kemudian berkata, selanjutnya,
Izinkan saya menceritakan kisah legendaris tentang Pangeran Watts Without Intent. Bagus. Pah-pah. Semua orang menyatukan tangan. Omi, yang berdiri di luar istana, tidak bisa berkata-kata untuk legenda. Lihat legenda lagi. Kenapa ada begitu banyak cerita legendaris? Tidak memungkinkan kita masuk ke ritme lebih cepat. Ngomong-ngomong, apakah benar orang-orang di Long Pine Valley tidak akan membuat masalah? Bagaimana lagi saya bisa melaksanakan rencana saya jika saya tidak datang dan membimbingnya? Apakah saya akan dipaksa untuk mengambil inisiatif untuk menantang Wattsmith? Pada saat ini, di sisi jauh dari puncak utama Famous Sword Villa adalah puncak gunung. Kakek, kapan kita pergi ke sana? Tidak ada terburu-buru. Tunggu saja. Ayah, apakah kamu benar-benar berniat melakukannya? Kami di Long Pine Valley tidak tahan dengan ini. Kami tidak membahayakan Speechless Moon. Jadi hilangnya reputasi ini adalah sesuatu yang harus mereka tanggung. Yang membiarkan mereka tidak mendidik anak-anak mereka dengan benar. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku. Benar, di aula puncak utama, semuanya. Ada lebih banyak kisah legendaris Pangeran Speechless. Tapi itu saja untuk hari ini. Kalian semua telah datang jauh dan telah bekerja keras. Jadi mari kita masuk ke upacara pernikahan lebih awal. Di tempat kejadian, ada beberapa kepercayaan sewaan Sword Villa yang terkenal yang berteriak. Kisah legendaris Pangeran Speechless tidak akan pernah cukup untuk didengar. Itu tidak akan pernah diabadikan. Kita masih harus mendengarnya. Hehehe. Semuanya. Maafkan aku. Kami akan menceritakan kisah legendaris Prince Speech Intentional ketika kamu datang ke sini di hari lain. Hari ini adalah pernikahan besarnya. Bahkan jika kita ingin mendengar kisah legendarisnya, kita tidak bisa menunda acara besarnya. Beberapa TE tidak berteriak pada saat ini. Di bawah, upacara pernikahan Pangeran Speechless secara resmi dimulai. Tolong sambut pengantin wanita ke aula. Seorang pengantin wanita mengenakan gaun merah dan kain merah di kepalanya memasuki aula dari samping. Semua orang tidak tahu seperti apa pengantin wanita itu. Pria kuat yang meresmikan pernikahan itu berkata, "Semuanya, kalian semua ingin tahu siapa pengantin wanita itu dan seperti apa yang terlihat, kan?" Ya, hahaha. Sayangnya, aku tidak bisa membiarkan kalian melihat pengantin wanita. Tapi, aku bisa menyusun secara bertanggung jawab. Pengantin wanita adalah wanita cantik. Dan, pengantin wanita juga jenius. Tentu saja, dia adalah seorang super jenius yang melangkah ke alam persatuan sebelum dia berusia 30 tahun. Dan tahun ini, dia berusia 35 tahun dan mencapai tahap tengah alam persatuan. Semua orang berkata, apakah pengantin adalah pasangan alamiah? Terlahir untuk menjadi pasangan. Dilahirkan untuk menjadi pasangan, semua orang berteriak. Sekarang, mari kita lakukan upacara. Saat itu, terdengar teriakan dari luar. Tunggu sebentar. Wow, istana segera berteriak-teriak. Tapi sebenarnya ada seseorang yang berteriak menunggu sebentar di luar. Apakah seseorang ingin menghentikan pernikahan Pangeran Speechless? Yan Yi sangat marah ketika dia mendengar seseorang mengganggu ibadahnya. Semua orang melihat keluar, dan aula utama secara otomatis memberi jalan. Hanya 4 orang yang terlihat berdiri di pintu masuk aula utama. Salah satunya adalah pada tingkat ketiga dari kesempurnaan agung alam persatuan. Itu adalah Master Lembah-Lembah Pinus Panjang, Peradaban Zhang, yang membawa putra, Zhang Wanian, serta cucunya, Zhang Baiqiu, dan putra lainnya, Zhang Ximizu. Master of the Famous Sword Villa mengerutkan alisnya dan berkata dengan marah, Zhang Wenming, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda ingin menghadiri pernikahan cucu saya? Sword Villa kami memiliki hubungan pernikahan dengan Changsong Valley. Apakah Anda masih menginginkan pernikahan ini? Semua tamu memandang orang-orang di Long Pine Valley, serta Master of the Famous Sword Villa. Peradaban Tibet Long Pine Valley berkata, Master Wattsmith, ini bukan saya yang main-main dengan Anda. Tetapi Anda telah melangkah terlalu jauh. Berlebihan. Bagaimana Villa Pedang terkenal kita terlalu jauh? Peradaban Tibet. Sepertinya Anda tidak ingin pernikahan ini. Membongkar. Pernikahan ini dibatalkan. Pidato Villa Pedang terkenal saya Wu Yue. Bukan lagi pertunangan dari 100 musim gugur Tibet lembah Changsong Anda. Hahaha. Master Wattsmith, hari ini, saya di sini untuk menarik pernikahan saya. Apa? Datang untuk menarik diri dari pernikahan? Ya, Villa Pedang terkenal Anda. Memancarkan putri Anda. Kata-kata Wu Yue sudah bertunangan dengan cucu saya. Tetapi di kamar kerjanya sendiri. Membalik awan dengan pria lain. Menginstalnya secara diam-diam.
cucu saya dan utusan datang untuk menangkap pezina. Dan ditangkap di tempat. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa pasangan berzina, suami pezina, wanita yang tidak tahu malu. Tetapi juga untuk dan mereka. Dan bahkan menyerang putra saya. Saya minta maaf untuk putra dan cucu saya. Meskipun mereka kehilangan kendali atas indera mereka di tempat. Mereka masih berhasil mengendalikan indera mereka dan tidak meletakkan tangan pada pasangan itu. Tetapi ini sama sekali tidak dapat dimaafkan. Hari ini, saya akan membawa cucu saya untuk menarik pernikahan saya. Wanita menyebalkan seperti itu. Bahkan tidak menginginkannya. Mengucapkan omong. Saya juga ingin bertanya kepada Famous Sword Villa. Bagaimana tepatnya mereka mendidik anak-anak di belakang mereka untuk melakukan hal yang tidak tahu malu seperti itu? Apa? Semua orang di Famous Sword Mountain Villa memutih. Banyak tamu juga terkejut di tempat dan saling memandang. Dan tiba-tiba, seluruh aula dan selanjutnya sedang berdiskusi. Pada hari pernikahannya, speech intentional telah ditarik di depan pintunya. Mengungkap skandal yang tidak tahu malu. Dan benar-benar menampilkan Famous Sword Villa di depan umum. Saat ini, Yan Ziwei sangat marah. Tetapi hari ini adalah hari pernikahannya. Kamu berbicara omong kosong. Aku melihat bahwa kamu bermaksud mengganggu pernikahan besarku. Adikku sama sekali bukan orang seperti itu. Kamu mengatakan secara lisan bahwa saudara perempuanku mencuri seseorang. Bukti apa yang kamu miliki? Bukti. Anda ingin bukti? Saya akan memberikan buktinya. Setelah mengatakan itu, peradaban Tibet Nagatsugu mengeluarkan setumpuk foto dan melemparkannya ke atas aula utama. Menumpahkannya ke seluruh istana. Banyak tamu segera mengambil foto-foto untuk dilihat. Dan di dalamnya, seorang pria dan wanita berpelukan dalam selimut. Mingyu juga mengambil foto di kakinya. Dan di foto itu memang saudara kecil. Dengan seorang pria. Chang Songgu mengambil foto yang diambil hari itu. Mengocok ratusan foto. Adegan lemparan. Hampir semua orang melihat. Dan bagaimana berdebat. Pemilik dan istrinya dari Famous Sword Villa juga menjadi pucat. Pada saat ini, berdiri di sisi aula utama. Speechless. Juga bertepuk tangan. Seolah-olah sangat takut. Sebelum dia bersumpah untuk berpikiran terbuka. Showdown. Tidak suka Baikyu Tibet. Namun, hari ini, ketika dia benar-benar tiba di tempat kejadian dan melihat wajah semua orang, dia gemetar ketakutan. Ada orang lain yang gemetar. Dan dia adalah Black Bear yang membawa Omi ke Famous Sword Villa. Dia melihat foto itu dan tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Omi yang dibawanya kembali akan benar-benar berselingkuh dengan wanita itu dan melihatnya dalam tindakan itu. Pada saat ini, Omi berada di luar aula utama. Omi merasakan pinggangnya yang malas. Semua ini hanya apa yang Omi harapkan. Sepertinya Omi telah menunggu di sini selama setengah hari. Dan akhirnya, dia akan naik ke atas panggung. Master of the Famous Sword Villa mengalihkan pandangan ke arah Speechless Moon dan meraung. Apa yang terjadi di sini? Kata-kata juga marah dan berkata, saudari, katakan padaku ini tidak benar. Aku tidak bisa berkata-kata terlalu takut untuk berbicara. Cepat katakan padaku, orang-orang di lembah Changsong yang mempengaruhimu. Master dari Villa Pedang terkenal berteriak. Speechless Moon mengepalkan dan berkata, aku tidak suka Zhang Baikyu. Dia jelek. Apa? Jadi, ini benar. Pidato tubuh yang disengaja bergetar dan berkata dengan tidak percaya. Hahaha. Hahaha. Orang-orang dari Famous Sword Villa. Apalagi yang harus kamu katakan? Peradaban tersembunyi Long Pine Valley mencibir. Yan Yi sekarang dipenuhi rasa malu dan marah. Pada hari pernikahannya, diekspos di depan umum karena pencurian skandal saudara ipar. Ini adalah upaya yang disengaja untuk memukul wajahnya dan mempermalukan reputasi Villa Pedang terkenal. Banyak cibiran dan bisikan datang dari sudut-sudut tertentu istana. Xiao Yue, di mana pezina itu? Aku tidak tahu. Ketika Yan Wu Yue melihat betapa marahnya kakaknya, dia tahu bahwa segala sesuatunya di luar imajinasinya dan kemungkinan besar dia akan membunuh Omi. Jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia merasa bersalah dan menyuruh Omi untuk menyerahkan semuanya padanya. Tapi sekarang baik-baik saja. Dia tidak bisa menyelesaikannya sama sekali. Baikyu Tibet dari Longsong Valley berkata dengan keras. Pezina, suami, wanita seperti itu harus benar-benar tenggelam dalam kandang babi. Siapa yang berani menyakiti bulan kecilku? Tiba-tiba, suara keras datang dari luar aula utama. Mendengar suara ini, diskusi di aula utama mendidih sekali lagi. Mungkinkah pemerkosa masih berani datang? Itu benar-benar cukup berani. Ketika Yan Wu Yue mendengar suara Omi, dia merasakan jantungnya meleleh.
Meskipun dia tahu bahwa itu mungkin efek dari bunga cinta 3 daun dan bukan niat sebenarnya Omi. Kerumunan secara otomatis membuat jalan keluar. Tubuh tinggi Omi berdiri di pintu masuk istana, ditonjolkan oleh kepadatan. Di antara mereka, Kaisar Kekaisaran Gomorja berkata, itu benar-benar dia. Namun, Gomastar tidak percaya bahwa Omi akan melakukan hal seperti itu. Karena bahkan cucunya, Putri Zuer, Omi dapat menahan godaan. Dalam hal kecantikan, Woodsmith masih jauh bersama dari Putri Zuer. Dan bahkan lebih jauh dari bakat, bagaimana Omi bisa mencuri dengan Woodsmith. Selain itu, Kaisar Kekaisaran Yan Huang dan Raja Kerajaan Glasir mengakui Omi. Terutama Kaisar Kerajaan Glasir, yang memandang Omi dengan membunuh. Dia tidak akan lupa bahwa Omi telah membunuh pangerannya yang paling disukai, Wei Yan. Omi melirik dan berkata, siapa yang berani menyakiti bulanku? Paman Omi. Speechless Moon melompat ke arah Omi dengan gembira ketika dia melihatnya menonjol. Omi memeluk Speechless Moon dan berkata, Yuer, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, termasuk keluargamu. Memehaemem. Yan Wuyue menyentuh sampai ke intinya. Tuan dan istrinya dari Villa Pedang terkenal memandang Omi dengan alis berkerut. Awalnya mereka berpikir bahwa ini hanya pezina biasa. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa pezina ini akan berani berdiri untuk melindungi cucu mereka saat ini dan berkata di depan umum bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti cucu mereka. Termasuk keluarganya. Zuang Master dan istrinya yang awalnya sangat marah merobek pezina itu. Melihat ini, sedikit dikhawatirkan dipadamkan. Namun, ketika Yan Wei memandang Omi saat ini, dia tidak menyukai kemarahannya sama sekali. Dia hanya tahu bahwa pernikahan besarnya kacau oleh Omi ini dan menjadi lelucon bagi seluruh dunia. Dia memandang Omi dan sangat marah sehingga dia ingin membunuh. Tetapi Yan Wei tidak segera melakukannya. Omi memandang beberapa orang di lembah Changsong dan berkata, siapa yang baru saja mengatakan bahwa mereka ingin mencelupkan ke kandang babi? Peradaban Tibet bercampur. Seperti yang saya katakan, bukankah seharusnya Anda anjing dan anak perempuan tenggelam dalam kandang babi? Konyol. Cucumu tidak layak untuk Yan Wuyue. Dan kamu masih mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu di sini. Chang Wenming sangat marah. Pertunangan cucu saya dengan Yan Wuyue difasilitasi melalui kompetisi proposal pernikahan Famous Sword Villa. Jika bukan karena Yan Wuyue, apakah menurut Anda bahwa dengan bakat cucu saya, dia akan dapat melihat wanita rendahan Yan Wuyue ini? Baiklah. Jangan menggigit jalang. Singkatnya, kontrak pernikahan antara Baikyu Tibet dan Monles tidak aktif. Jadi mari kita semua rukun. Konyol. Pria di samping peradaban Tibet berteriak. Pria ini adalah Paman Bakukyu Tibet. Dan ranah seni bela dirinya juga merupakan tingkat pertama dari penyelesaian alam persatuan. Kalau begitu pulang dan tertawa perlahan. Aku akan membunuhmu. Dasar pengkhianat. Paman Bakukyu Tibet membunuh Omi dengan pisau. Juga di kesempurnaan alam persatuan, Omi bahkan tidak perlu menyia-nyiakan kekuatan apapun. Dia hanya menamparkan lawannya keluar dari istana dan terbang menuruni gunung beberapa ratus meter jauhnya. Karena istana dibangun di atas gunung. Kerumunan itu menakutkan. Omi dengan mudah menamparkan orang kuat dari alam yang sama dan mengirimnya beberapa ratus meter jauhnya. Yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Yai, pertarungan yang bagus. Paman Omi, kamu luar biasa. Speechless lupa tentang tamparan dan tamparan. Karena fakta bahwa Speechless Moon memiliki satu suap dari Paman Omi. Tidak satu pun dari banyak orang yang hadir memperlakukan Omi sebagai seorang pemuda. Dan beberapa dari mereka bahkan diam-diam mengutuk Omi karena makan rumput muda dengan seekor sapi tua. Namun, serangan telapak tangan Omi mengirim seorang ahli setingkatnya terbang ratusan meter. Yang juga mengejutkan orang-orang yang hadir. Kamu, peradaban Tibet melihat putra terbang dengan telapak tangan Omi. Dia marah dan ngeri. Kemarin ketika mereka kembali mereka mengatakan bahwa Omi telah menyakiti ayah Baikyu Tibet. Dia masih tidak percaya. Berpikir bahwa Omi telah melakukan beberapa trik konspirasi. Tetapi ternyata kekuatan Omi benar-benar tidak sederhana. Omi memandang peradaban Tibet dan bertanya, apa? Anda ingin melakukannya juga? Atau kau pikir aku mencuci anakmu? Kita semua berada di tingkat pertama kesempurnaan alam persatuan. Putramu sangat tak terkalahkan. Kamu harus kembali dan menulis ulasan yang bagus tentang bagaimana kamu mengajari putramu. Omi, aku tidak akan meletakkan tanganmu. Meskipun kamu dan pelacur itu telah menyakiti perasaan cucuku. Tetapi agar tidak menghancurkan hubungan antara lembah pinus panjang kami dan villa terkenal pedang. Aku tidak akan meletakkan tanganmu. Jika tidak,
Ketika aku menangkap rencana di tempat kemarin, aku akan membunuhmu. Sekarang, aku hanya ingin bertanya kepada Famous Sword Villa. Sepasang perzinahan suami istri ini tepat di depan kita. Apa yang ingin dilakukan oleh Famous Sword Villa tentang hal itu? Mata peradaban Tibet menatap ke arah pasangan Zuang Master dari Villa Pedang terkenal. Tuan dan istrinya dari Villa Pedang terkenal marah dan tidak berdaya dalam menghadapi agresif peradaban Tibet. Di depan begitu banyak orang. Ini untuk memaksanya bertengkar dengan pezina suami istri. Pezina itu baik-baik saja. Tetapi yang lainnya adalah cucu mereka. Jadi, untuk sementara, pemilik dan istrinya merasa cukup malu untuk membunuh hanya pezina. Karena takut Chang Songgu tidak akan menghasut orang-orang di tempat kejadian untuk mengatakan bahwa Famous Sword Villa menjual reputasinya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.